Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami mengenai rotasi. Saya atas nama Estika dan rekan saya Nur Qadriana Ramadhani Iqbal. Yang pertama yaitu sudut berarah. Sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain itu sebagai kaki akhir. Untuk melambangkan bahwa suatu sudut, misalnya kita mempunyai sudut ABC adalah suatu sudut berarah dengan sinar ruas garis berarah BA sebagai kaki awalnya dan sinar ruas garis berarah BC sebagai kaki akhirnya. Bisa ditulis sebagai sudut ABC. Kemudian lambang sudut CBA adalah untuk sudut berarah dengan kaki awal ruas garis berarah BC dan kaki akhirnya itu ruas garis berarah BA. Kemudian kita misalkan M sudut ABC itu besar sudutnya 45. Maka jika orientasi positif atau berlawanan arah jarum jam itu M sudut ABC sama dengan positif 45. Begitu pula jika orientasi negatif atau searah jarum jam itu M sudut CBA sama dengan negatif 45. Jadi untuk sebuah sudut berarah berlaku M sudut ABC sama dengan negatif M sudut CBA. Yang kedua yaitu sudut antar garis. Jadi sudut antar dua garis yang tidak tegak lurus dipilih sebagai sudut lancip karena kan ada dua sudut di sini, sudut lancip dan tumpul. Jadi kita misalkan M sudut PAB dengan sama dengan 150, maka besarnya sudut dari S ke T adalah M sudut PAC sama dengan negatif 30. Sedangkan besarnya sudut dari T ke S adalah M sudut CAP sama dengan 30. Kita akan membuat dulu garis S dan T. Jadi kita lihat di sini ada sudut tumpul PAB itu sama dengan 150. Jadi jika kita mencari sudut PAC lancip itu sama dengan negatif 30. Kita masuk ke teorema 11.1. Andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan berpotongan di titik A, kita andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka M sudut PAP double aksen itu sama dengan M sudut QAQ double aksen. Dengan P double aksen sama dengan MTMS, P dan Q double aksen itu sama dengan MTMSQ. Kita bisa buktikan lewat gambar yang tertera. Kita akan membuat dulu garis S dan T yang berpotongan di titik A. Kemudian yang pertama yang harus kita cari itu MTMSP sama dengan P double aksen. Kemudian MTMSQ sama dengan Q double aksen. Akan ditunjukkan M sudut PAP double aksen itu apakah sama dengan M sudut QAQ double aksen. Yang pertama yang harus kita cari yaitu M sudut PAP double aksen. Karena dilihat dari gambar itu jarak P ke S itu disimbolkan dengan theta 1. Kemudian dicerminkan terhadap S itu juga jaraknya sama. Jadi jarak antara P aksen itu ke S itu sama dengan jarak P ke S dengan disimbolkan theta 1. Jadi kita masukkan di sini theta 1 tambah theta 1 tambah theta 2 tambah theta 2 karena kan di sini P aksen di
cerminkan lagi terhadap T. Jadi simbolnya itu theta 2. Kemudian hasilnya itu 2 kali theta 1 tambah theta 2. Kemudian kita akan mencari M sudut QAQ double aksen. Karena kan di sini jarak Q ke S itu disimbolkan dengan delta 1, kemudian dicerminkan terhadap S itu juga sama jaraknya, jadi simbolnya sama, delta 1. Jadi kita masukkan di sini delta 1 tambah delta 1 tambah delta 2 tambah delta 2, karena kan di sini kita cerminkan lagi terhadap T. Jadi kita dapat M sudut QAQ double aksen itu 2 kali delta 1 tambah delta 2. Nah, pada gambar terlihat bahwa besar sudut dari S ke T adalah theta 1 tambah theta 2 seperti yang tadi saya jelaskan, atau delta 1 tambah delta 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa delta 1 tambah delta 2 itu sama dengan theta 1 tambah theta 2 sama dengan V. Maka kita dapat di sini M sudut PAP double aksennya itu 2 kali V, dan juga M sudut QAQ double aksennya itu 2 kali V. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa M sudut PAP double aksen itu sama dengan M sudut QAQ double aksen. Kita lanjut ke definisi rotasi. Andaikan A sebuah titik dan theta sebuah bilangan yang memenuhi theta lebih besar dari negatif 180 dan lebih kecil dari positif 180. Oke, sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta yang memetakan V ke V. Rotasi dilambangkan dengan R, pusat rotasi dilambangkan dengan A, dan sudut rotasi dilambangkan dengan theta. Rotasi A, theta didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta A sama dengan A. Yang kedua, jika P tidak sama dengan A, maka rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta P itu sama dengan P aksen, sehingga sudut PAP aksen itu sama dengan theta dan AP aksen itu sama dengan AP. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu jarak antara jarak A ke P itu sama dengan jarak A ke P aksen. Kemudian teorema 11.2. Jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke T itu 1/2 theta, maka rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta itu sama dengan MT MS. Bisa kita lihat dari gambar. Andaikan sebuah titik P itu tidak sama dengan A dan titik K tidak sama dengan A pada garis S ini. Kemudian andaikan K aksen sama dengan MT MSK, maka M sudut KAK aksen itu sama dengan itu berarti 2 kali 1/2 theta sama dengan theta. Sehingga M sudut PAP aksen itu sama dengan theta juga. Berhubung A aksen sama dengan MT MSA sama dengan A, dan berhubung MT MS sebuah isometri, maka P aksen A aksen itu sama dengan PA karena jaraknya itu sama. Atau PA sama dengan P aksen A aksen. Menurut ketentuan maka MT MS sama dengan rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta. Jadi menurut teorema di atas, komposit dua refleksi terhadap dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus adalah sebuah rotasi dengan titik potong kedua garis itu sebagai pusat. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Jika
Rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta, sebuah rotasi yang memetakan P dan P aksen. Tentukanlah dua pasang garis yang dapat digunakan sebagai sumbu-sumbu refleksi sehingga komposit refleksi-refleksi ini adalah rotasi yang diketahui. Yang pertama, kita andaikan S sama dengan ruas garis berarah AP, T garis bagi, kemudian T itu sebagai garis bagi sudut PAP aksen. Kita ada garis T di antara untuk membagi P dan P aksen. Andaikan besarnya sudut dari S ke T, sudut dari S ke T seperti yang terlihat pada gambar adalah 1/2 theta, maka rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta sama dengan MT MS. Kemudian yang kedua, andaikan U sama dengan ruas garis berarah AP dan V garis yang melalui A. Jadi kita buat lagi garis V yang melalui A sehingga besarnya sudut dari U ke V. Seperti pada gambar ini, besarnya sudut U ke V itu sama dengan ruas dengan besarnya sudut dari S ke T tadi, 1/2 theta. Maka juga rotasi dengan titik pusat A dan sudut dan sudut pusat theta itu sama dengan MV MU. Karena di sini kita pakai MV MU. Begitu juga kalau MT MS. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi rotasi, yaitu hasil kali atau komposit dari rotasi. Apabila kita melakukan rotasi sebanyak 2 kali, seperti yang tertera pada gambar, di mana di sini yaitu P kita rotasikan terhadap titik pusat A, menghasilkan P aksen, lalu kita lanjutkan dengan merotasikan lagi dengan titik pusat yang sama yaitu A, sebesar dengan sudut yang berbeda, maka menghasilkan P double aksen. Untuk gambar yang pertama yaitu rotasi dengan titik putar A dengan besar sudut 30 derajat. Jadi ini P kita putar dengan besar sudut 30 derajat dengan titik putar A, maka menghasilkan P aksen. Lalu dilanjutkan dengan merotasikan titik P aksen dengan titik pusat A dengan besar sudut 120 derajat, maka akan menghasilkan P aksen-aksen. Ini sama halnya dengan apabila kita merotasikan titik P terhadap titik pusat A, di mana dengan besar sudut itu 150 derajat. Lalu gambar yang kedua yaitu kita punya titik pusat B. Jadi untuk rotasi pertama yaitu kita merotasikan titik P dengan titik pusat B dengan besar sudut 40 derajat sehingga menghasilkan P aksen. Lalu selanjutnya titik P aksen ini kita rotasikan dengan titik pusat B dengan besar sudut negatif 160 derajat. Karena kita merotasikan titik P aksen ini dengan sudut negatif 160 atau sudut berorientasi negatif, berarti sudutnya yaitu searah dengan jarum jam. Jadi P aksen ini apabila kita rotasikan sebesar sudut 160 derajat, maka akan menghasilkan P aksen-aksen. Hal ini sama dengan apabila titik P ini kita rotasikan terhadap titik pusat B dengan besar sudut negatif 120 derajat. Lalu gambar yang ketiga yaitu kita merotasikan titik P dengan titik pusat C atau titik putar C. Jadi yang pertama yaitu titik P kita rotasikan terhadap titik pusat C dengan besar sudut 120 derajat. Berarti ini orientasi positif, sehingga menghasilkan P aksen. Lalu kita lanjutkan dengan merotasikan titik P aksen terhadap titik pusat C dengan besar sudut 150 derajat. Berarti ini masih orientasi negatif,
sehingga hasilnya yaitu P double aksen. Ini sama halnya apabila kita merotasikan titik P terhadap titik pusat C dengan besar sudut negatif 90 derajat, itu akan menghasilkan P double aksen. Jadi dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa dua hasil kali rotasi dengan titik pusat yang sama dengan sudut yang berbeda itu sama dengan rotasi titik pusat yang sama dengan sudut putar, yaitu sudut putar rotasi pertama ditambah sudut putar rotasi kedua. Tentunya ini berlaku pada ketiga rotasi yang sudah dijelaskan tadi, atau terkhusus untuk gambar yang ketiga, yaitu apabila θ1 ditambah θ2 lebih besar dari 140, maka θ sama dengan nilai mutlak θ1 ditambah θ2 dikurang 360. Seperti halnya ini, θ1-nya yaitu 120 dan θ2-nya itu 150. Keduanya dijumlahkan hasilnya 270 dan lebih besar dari 180. Dan di sini kita ketahui bahwa θ-nya itu adalah negatif 90. Terus kita ketahui bahwa negatif 90 itu kita dapatkan itu dari 270 dikurang 360. Berikutnya yaitu teorema 11. Hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Jadi andaikan ada rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar θ1 dan rotasi dengan titik pusat B dan sudut putar θ2. Jadi sesuai pada gambar, A dan B ini terletak pada garis S, mana A ini merupakan titik potong antara garis T dan S, sedangkan B adalah titik potong dari garis S dan U. Karena A merupakan titik potong dari dua garis yang saling berpotongan tidak tegak lurus, maka rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar θ1 dapat dikatakan merupakan hasil kali pencerminan antara MS dan MT. Lalu, karena B juga merupakan titik potong dari dua garis yang tidak saling tegak lurus, sehingga B ini merupakan titik pusat. Jadi, rotasi dengan titik pusat B dengan sudut putar θ2 itu sama dengan dua kali pencerminan pula, yaitu MU MS. Sehingga rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar θ1 dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik pusat B dengan sudut putar θ2 itu sama dengan MU-MS dikali MS-MT. Lalu sama dengan MU dikali MS dikali MS dikali MT. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua kali pencerminan terhadap refleksi yang sama itu menghasilkan identitas. Jadi di sini MU dikali identitas dikali MT itu sama dengan MU dikali MT. Apabila U sejajar dengan T, maka hasil kali dua rotasi tersebut adalah suatu translasi. Sedangkan apabila U dan T berpotongan di C, maka MU-MT adalah sebuah rotasi yang berpusat di C. Seperti pada gambar, di mana titik potong antara garis T dan U itu adalah C. Untuk lebih jelasnya, jadi kita memisalkan bahwa hasil kali dua rotasi dengan titik pusat berbeda dan sudut putar yang berbeda itu sama dengan rotasi dengan titik pusat C dengan sudut putar θ. Maka dapat dilihat bahwa sudut putaran θ ini berhubungan langsung antara θ1 dan θ2 atau sudut putar pada rotasi yang pertama dan rotasi yang kedua. Misalnya pada gambar berikut ini, di mana kita ketahui bahwa θ1 itu sama dengan 60 dan θ2 itu sama dengan 80. Sebelumnya kan kita telah membahas bahwa sudut antar garis. Pada gambar kita ketahui bahwa besar sudut antar garis S dan T yaitu 30 derajat. Kita mengambil sudut yang lancip. Sedangkan besar sudut
garis S ke U itu sama dengan 40 derajat. Dan pada gambar kita lihat bahwa untuk mengetahui besar sudut CAB itu sama dengan 30 derajat karena bertolak belakang. Ini juga besar sudut CBA itu adalah 40 derajat. Sehingga kita mengetahui bahwa besar sudut ACB itu sama dengan 110 derajat karena di sini 30 derajat, di sini 40 derajat. Sedangkan kita ketahui bahwa besar sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat sehingga besar sudut ACB adalah 110 derajat. Sehingga kita ketahui pula bahwa besar sudut DCB itu 70 derajat karena di sini antara sudut ACB dan sudut DCB itu adalah satu garis lurus. Karena sudut ACB adalah 110 derajat, maka sudut DCB itu 180 dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Karena besar sudut DCB itu berorientasi positif atau 70 derajat, maka besar sudut dari garis T ke U, kita pilih yang lancip, yaitu 2 dikali 70 sama dengan 140 derajat. Selanjutnya kita perhatikan bahwa ternyata 140 derajat ini merupakan penjumlahan dari θ 1 dan θ 2, yaitu 60 ditambah 80. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa pada gambar kedua di sini, θ 1-nya tetap 60 derajat, θ 2-nya 140 derajat. Sekarang besar sudut ACB itu adalah 80 derajat. Karena seperti yang sebelumnya besar sudut CAB yaitu 30 derajat juga karena saling bertolak belakang. Lalu besar sudut ABC yaitu 70 derajat karena juga saling bertolak belakang, sehingga besar sudut ACB itu adalah 180 dikurangi 30 ditambah 70 sama dengan 180 dikurang 100, ya, jadi besar sudut ACB sama dengan 80 derajat. Karena besar sudut ACB itu adalah 80 derajat, maka kita bisa mengetahui bahwa besar sudut DCB itu sama dengan 100 derajat. Jadi, karena itu pula dari sini kita ketahui bahwa besar sudut T ke U adalah negatif 80 derajat karena orientasinya itu negatif atau searah dengan jarum jam. Maka kita ketahui bahwa θ-nya itu sama dengan negatif 160 derajat. Lalu sekarang kita perhatikan bahwa negatif 160 derajat itu sama dengan 200 dikurang 360, di mana 200 ini merupakan penjumlahan dari θ 1 ditambah θ 2, yaitu 60 ditambah 140. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana hasil kali dua rotasi ini dapat menjadi translasi, kita pertimbangkan kemungkinan bahwa θ 1 ditambah θ 2 sama dengan 0. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar ini terlihat bahwa θ 1 sama dengan θ 2. Dan sudut dari T ke S mempunyai besar sudut θ 1 per 2. Di sini mengapa θ 1 sama dengan negatif θ 2? Karena kita lihat bahwa orientasi dari θ 1 ini adalah orientasi positif, sedangkan θ 2 ini berorientasi negatif. Jadi, dapat kita tulis bahwa walaupun besar sudutnya ini sama, tetapi orientasinya berbeda, sehingga θ 1 di sini sama dengan θ 2. Lalu, besar sudut dari garis T ke S itu sama dengan θ 1 per 2. Atau setara dengan negatif θ 2 per 2. Maka besar sudut dari S ke T itu sama dengan negatif
dari negatif kali negatif theta 2 per 2 atau hanya theta 2 per 2. Tapi karena besarnya sudut S ke U juga sama dengan theta 2 per 2 yang ini, maka dapat disimpulkan bahwa T sejajar dengan U. Karena itu theta 1 ditambah theta 2 sama dengan 0. Karena sebelumnya kita mendapatkan theta 1 sama dengan negatif theta 2. Jadi negatif theta 2 ditambah theta 2 sama dengan 0. Sehingga hasil dari dua kali rotasi adalah sebuah translasi karena rotasi dengan titik pusat A dengan besar sudut pusat theta 1 dilanjutkan dengan rotasi dengan titik pusat B dan besar sudut theta 2 itu sama dengan itu menghasilkan pula hasil kali pencerminan, di mana hasil kali pencerminan merupakan suatu translasi atau geseran apabila dua garis tersebut sejajar. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa apabila rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar theta 1 dilanjutkan dengan rotasi dengan titik pusat B dan sudut putar theta 2 itu sama dengan rotasi terhadap titik C, rotasi dengan titik pusat C dengan sudut putar theta. Ini menghasilkan 4 poin penting, yaitu yang pertama, jika nilai mutlak theta 1 ditambah theta 2 lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 180, maka theta sama dengan theta 1 ditambah theta 2. Lalu yang kedua yaitu jika theta 1 ditambah theta 2 lebih besar dari 180, maka theta 1 sama dengan nilai mutlak dari theta 1 ditambah theta 2 dikurang 360. Yang ketiga yaitu jika theta 1 ditambah theta 2 kurang dari negatif 180, maka theta sama dengan theta 1 ditambah theta 2 ditambah 360 derajat. Lalu yang keempat, jika theta 1 ditambah theta 2 sama dengan 0, maka hasil kali rotasi itu adalah sebuah translasi. Sehingga di sini kita mendapat sebuah kesimpulan bahwa hasil kali dua rotasi dapat berupa rotasi dan dapat berupa translasi. Selanjutnya yaitu contoh komposisi rotasi. Tentukanlah besar sudut dari komposit rotasi dengan titik pusat A dan sudut putar negatif 120 dan rotasi dengan titik pusat B dengan sudut putar negatif 100. Penyelesaian. Jadi kita ketahui bahwa theta 1 sama dengan 120 derajat dan theta 2 sama dengan negatif 100. Theta 1 ditambah theta 2, negatif 120 ditambah negatif 100 sama dengan negatif 220. Karena negatif 220 itu kecil dari negatif 180, maka kita gunakan poin yang ketiga dari aturan sebelumnya, yaitu theta sama dengan negatif 220 ditambah 360 sama dengan 140. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi rotasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.